Selamat pagi saudara-saudara di dalam Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saudara-saudara, bangsa Israel sedang bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Yosua memberi perintah, kuduskanlah dirimu sebagai persiapan untuk menyaksikan karya Allah yang besar. Ini bukan hanya momen sejarah yang biasa saja. Ini gambaran tentang bagaimana Allah bekerja di antara umatnya. Dan secara lebih dalam menunjuk kepada karya penciptaan dan pemulihan yang sempurna di dalam Kristus. Saudara-saudara, yang pertama yang kita lihat dalam teks kita ini adalah kuduskanlah dirimu. Ini adalah bentuk persiapan menyambut karya ilahi. Yosua meminta umat menguduskan diri ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Ini bukan karena Allah butuh ritual, tetapi karena hati yang bersih, siap menyaksikan kuasa Allah. Dalam terang perjanjian baru, pengudusan sejati terjadi di dalam Kristus. Dialah yang menguduskan kita melalui salib dan kebangkitannya. Jika kita ingin melihat karya penciptaan dan pembaharuan Allah dalam hidup kita, saudara-saudara, kita perlu membuka hati kita bagi pengudusan oleh Kristus. Segala sesuatu yang baru dan benar bermula dari hati yang diserahkan kepadanya. Yang kedua, kita lihat dari firman Tuhan hari ini adalah besok Tuhan akan melakukan perbuatannya ajaib. Perbuatan yang ajaib adalah penyeberangan Yordan. Simbol bahwa Allah sedang membawa umatnya dari padang gurun ke negeri perjanjian, dari masa lalu ke masa depan yang baru. Dalam Kristus kita melihat puncak dari perbuatan ajaib itu, penciptaan ulang manusia, hidup yang diperbaharui dan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Segala sesuatu yang sejati dan kekal, baik pemulihan, pengampunan maupun masa depan, hanya diciptakan dan dimungkinkan di dalam Kristus. Ia bukan hanya juru selamat, tetapi pencipta kembali hidup kita yang hancur karena dosa kita. Yang ketiga, Kristus sumber dari segala yang diciptakan dan diperbaharui. Paulus 1 ayat 16 berkata, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yosua berbicara tentang perbuatan ajaib yang akan Allah lakukan. Dan secara profetik kita melihat penggenapannya di dalam Kristus yang menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan. Saudara-saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, keluarga, pelayanan, pekerjaan, kita perlu bertanya, apakah Kristus pusatnya? Karena segala sesuatu yang tidak berakar di dalam Dia tidak akan bertahan atau memiliki makna yang kekal. Saudara-saudara, Yosua mempersiapkan umat untuk menyaksikan karya besar Tuhan. Hari ini kita juga dipanggil untuk menguduskan diri, bukan hanya secara lahiriah, tetapi dengan hidup yang ditanamkan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, dipulihkan, dan dimaknai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.